tidak bisa membedakan budaya dengan ajaran Islam itu, makanan pun dipermasalahkan gitu. Katanya klepon, ya, utik-utik Kediri. Itu kan Islami katanya begitu. Nah ini kan parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, tentunya yang menemani kalian semua saat subuh menjelang imsak. Saat subuh menjelang imsak ya apa kok niku? Saat menjelang imsak. Saat menjelang imsak. Kembali lagi di Duk. Di acara menjelang imsak bersama Gazalir Boy tebar kebaikan. Runtutane apa lagi? Lali kesuwen. Alhamdulillah, bagaimana para derek tadi sudah dilaksanakan kunut nggih no mboten? Tapi ngene, aku udah cerita apik, Pak. Apa? Kan salat di masjid. Aja ngomong kadung. Masih ta, Kadung jelungup. Salat di masjid. Makmum sing bauri sing pas wayahe kunut iku sojo ya to. Lah aku sebagai makmum ngelekno, tapi kok batal ya. Akhirnya pes. Sering terjadi di kota-kota besar. Iya, di Jadi kota-kota kecil. besok jangan lupa kunut. Karena itu termasuk dari kesunahan yang diajarkan. Di separuh akhir bulan Ramadan itu dianjurkan. Ngerti lah, kayak ndak mau habis sujud ngadeg-ngadeg reok. Reok ngawur tok salat reok. Loh, termasuk budaya kita reok itu juga. Reok sing Ponorogo sing gak reok itu yang biasa ning makom loh. apa? Kembang mawar. Gue gak nyambung kok reok nang Bang Mawar. Oh, berarti cilanmu seneng ndelok reok jaranan. Apa banget kan kadang reok itu di luar nalar, Pak. Di luar nalar. Kayak mangan apa ya? Beling, Timun. batu, baru kelola denda. Ya aku mbiyen enggak menyadari itu termasuk dari budaya tidak. Ya sajiannya menarik gitu aja. Seneng. Tersampaikan Oke, kayak reok, mari ngono jaranan. terus Wayang. wayang, tapi aku ndelok tapi gak mudeng. Sing kintus ku seneng. Wayang. Tapi pernah maca itu sebagai apa ya? Sarana metode cangkrukane wong tuwek-tuwek. Biasane nek desa-desa. Berarti lek biyen Wali Songo. Ya mbok gak urip zaman saiki nyapa tak wali songo mbek Ya aku. kan buyute kene insyaallah. Guys, gak masuk iki. Ya toh, termasuk dari apa? Cinta tanah air yang mencintai budaya kita. Iya, Wih, karena termasuk. kita terlahir dari karakteristik budaya. Tapi kadang ini sampai kelewat batas. Ya apa itu? Kayak awakmu nonton reok ambek cewek. Oh iya, itu Sing main reok pakaiannya kurang bahan. Terus pakaian kurang bahan. Pakaian haram. Pakaian kurang bahan. Oh, Gitu. anu iya. Iya, kurang bahan. Yang mau kita bahas malam ini itu membahas bagaimana kultur budaya kita itu ditanggapi atau diadopsi dalam Nah, Islam. kebetulan saya punya nopo apa kemarin? Kenalan. Anu lah ya, senior kita. Senior kita. Kenalan aslinya gak kenal. Saya kenal. Namanya kemarin, sering disebutkan tapi kita namanya sudah tidak asing sekali di hadapan kita terlebih. Beliau itu wakil ketua Rois Suriah Trenggalek. Trenggalek iku ndi? Trenggalek pinggir Merican gini. Tuh ngono jenenge anjuk. Ngawur kowe. Kene iki. Kemudian juga beliau anggota dari apa jenenge jajaran FMPP. FMPP Forum Musyawarah Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Padi. Ya, Jawa Timur. Pondok Pesantren Sejawa Madura. Kemudian juga beliau aktif dalam Basu Masail terus dan lain-lain, banyak sekali beliau. Banyak sekali. Walim, alamah, tabahur fi ilmi, bahrun amik jeru. Oh ini Rita. Kayak cintaku. Ambek kamu karo sapa karo wit gedang. ya sembarang. Jadi beliau itu sudah alim juga. Beliau itu juga suka pada budaya. Tampilannya itu kayak sing dia omongke mau pas lah ya. Pas. Jadi tampilannya itu sangat Jawani. Kayak aku. Lek beliau kemarin Lora Kholil kan Maduri. Kan Jawani. Kalau kita apa? Kediri. Tegali, berbesi. Ya wis kita anu ya daripada kesuwen. Agak sensitif to ya. Ya nggak sensitif sih, kita kan terlahir dari budaya. Aslinya gak iso ngukumi nek dhewe. Iya, karena kita itu masih cetek dulunya, belum bisa menanggapi budaya. Lagu sing tambah jero apa tambah cetek? Yo ndak, tambah jero, tambah insyaallah langsung mawon. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Zahro Wardi. Saking Trenggalek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak nggih? Loh kok Pak? Sehat? Yai. Selamat masih Pripun?
Alhamdulillah. Pakaiannya sudah. Trenggalek itu kan terkenal gapleknya. Oh, gaplek. nggih. Oh, napa? Gaplek Gaplek. kartu nopo Napa? gaplek. Makanan Kalau itu dari kan gaplekan ini. Oh, gaplek. Oh, gaplekan. Gaplek panganan, gaplek kartu. Iku jenenge panganan saka ketan jeneng gaplek. tas begepeng yang mau. Oh, nggih. Tampilannya sudah Tampilannya sudah budaya sekali. budayawan sekali, Jawani banget alhamdulillah, cinta pada tanah air. Niki rencang-rencang badhe tanglet ngeten Yai. Kan Indonesia itu terkenal dengan budayanya yang sangat banyak sekali. Heeh. Di antaranya masih ada yang berjalan sampai kini, bahkan ada yang sebagian budaya disisipi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Disisipi Tapi nafas-nafas juga Islam. masih banyak yang pro kontra akan budaya itu tersendiri menurut hukum Islam. Lah niki kita badhe menanyakan tentang bagaimana fikih Islam menanggapi budaya tersebut. Di setiap Betul. daerah niku dos pundi maksudipun. Sumangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat ini ya. Nggih. Server Gaza Wah, alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah, tetap ganteng. dan teman-teman mungkin dan juga semua ya. Nggih, amin. Malam ini memang apa ya, temanya menarik ya. Jadi hubungan antara Islam, budaya dan tradisi adat istiadat yang ada di kita cintai negara Republik Indonesia ya. Indonesia nih. Terus budaya. Jadi begini, Islam itu kan dari Arab ya. Nggih. Islam itu tumbuhnya di Arab. Nah, yang salah orang memahami ketika Islam itu kemudian tersebar di seluruh dunia. Nggih. Nah, maka Islam ini harus punya misi Islamisasi. Jadi para dai ini harus punya misi Islamisasi, bukan Arabisasi. Oh, gitu, nggih. Enggak kemarap. Artinya yang didakwahkan adalah syariat Islam dan nilai-nilai Islam. Oh, nggih. Bukan Islam secara syariat dan kita bisa membedakan mana budaya, mana syariat Islam. Oh, gitu. Misi dari Islam itu ya Islamisasi yang menanamkan Islam di seluruh dunia, Oh, bukan Arabisasi. Jadi bukan menanamkan budaya Arab di Indonesia. negara-negara non-Arab termasuk Indonesia. Nggih. Ini yang harus dipahami. Nah, sehingga orang tidak boleh memaksakan diri yang senang budaya Arab, karena itu juga tidak dilarang, dipaksakan kepada orang lain mengatasnamakan bahwa itu adalah syariat. Ini yang harus dipahami. Taruhlah pakai jubah, makanan, kurma, gaya bicara. Nah, ini semua adalah budaya. Sehingga ada yang kebablasan kalau orang tidak bisa membedakan budaya dengan ajaran Islam itu. Makanan pun dipermasalahkan gitu. Katanya klepon, ya, utik Kediri. Itu bukan Islami katanya begitu. Nah, ini kan parah ini ya. Jadi ini yang harus dibedakan. Nah, kita punya satu dasar ya, satu hadis tentang bagaimana Islam itu harus hadir secara esensi ya, secara ajaran bukan budaya. Itu Rasulullah pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu dasar Islamisasi ya, bukan Arabisasi. Jadi kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, kamu berada. Dan kalau berbuat satu amal keburukan, susulilah dengan amal kebaikan. Niscaya amal kebaikan akan menghapus dosa-dosa amal keburukan. Terus kata kuncinya
khairin hasanin. Jadi bermasyarakatlah dengan masyarakat di mana kamu tinggal dengan cara bihulukin hasanin. Nah, bihulukin hasanin ini kemudian ditanyakan oleh beberapa sahabat kepada pada saat itu yang ada yang berani menjawab adalah Sayyidina Ali ya. Beliau menjawab begini, wa khaliqin nas bihulukin hasanin, itu artinya muwafaqatun nas ala kulli syai'in ma'adal ma'asi. Jadi bermasyarakatlah dengan masyarakat di mana kamu tinggal, adaptasilah dengan budaya di mana kamu tinggal, selama adat istiadat budaya itu tidak melanggar aturan syariat atau satu sisi tidak maksiat kepada Allah. Ini kata kuncinya. Jadi justru agama kita itu menyuruh kita wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Muwafaqatun nas. Menyesuaikan diri adaptasi syai'in terhadap apa saja ya, budaya, bahasa ya, adat istiadat ma'adal ma'asi, selama itu tidak maksiat kepada Allah. Ini kata kuncinya. Sehingga kalau di dalam fikih kita terkait dengan budaya itu ada empat perincian yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah adaptasi atau lestarisasi. Adaptasi, jadi, lestarisasi. Atau lestarisasi. Jadi kita harus beradaptasi atau bahkan kita lestarikan budaya itu. Itu yang pertama. Nah, yang pertama ini budaya adat istiadat yang seperti apa? Yang muwafaqah terhadap syariat. Bahkan itu secara esensi dianjurkan. Dan ini penting ya. Kalau di Indonesia kita contohkan unggah-ungguh terhadap orang tua orang lain dengan bahasanya. Itu nggak ada di negara manapun. Jadi bahasa umpama makan itu ada mulai badok ya, muntal, nyucuk, mangan, nyucuk ya, kemudian maem, doher. Nah, ini adalah budaya kita dengan membedakan bagaimana kita menghormati orang lain dengan bahasa, ada stratanya, gitu ya. Berbeda dengan Arab. Kalau Arab hanya satu, aklun, makan ini aklun aja pada siapapun ya. Nah, ini selalu budaya. Halal bihalal, Bang. Nah, semuanya adalah muafik terhadap syariat. Umpama bahasa itu kan kita memang oleh Allah dan Rasulnya untuk menghormati orang lain. Nah, tata caranya adalah seperti itu. Sungkem ya. Kita menunduk di hadapan orang yang kita mau sowan ke kiai, itu adalah budaya-budaya dan itu harus kita lestarikan karena sesuai dengan ajaran syariat kita. Halal bihalal itu ya tidak ada di dunia manapun, hanya ada di Indonesia. Halal bihalal itu kan silaturahim ya, itu anjuran syariat. Esensi dari halal bihalal minta maaf. Ini istiqlal ya, minta halal. Kemudian mudik, ya. Ini sebentar lagi kan mudik ini. Alhamdulillah. Budaya mudik itu nggak ada di dunia manapun, hanya ada di Indonesia. Nah, ini harus kita beradaptasi. Ini budaya yang memang muafik terhadap syariat, itu harus dilestarikan. Kita harus beradaptasi. Yang kedua, namanya netralisasi. Jadi Islam harus menetralisir. Netralisir itu barang yang campur antara baik dengan tidak baik. Kemudian yang tidak baik harus dihilangkan. Kalau air itu keruh harus disaring. Nah, itu terhadap budaya-budaya adat istiadat yang yang tidak baik dengan yang baik. Ini di Indonesia banyak sekali. Karena Islam hadir ketika di negara kita sudah, Nusantara ini sudah ada agama, ada kepercayaan, ada adat istiadat banyak. Ya kita contohkan umpama ada larung samudra umpamanya. Sembunyi kalau di Jawa Timur. Larung itu campur antara larung samudra. Kita tahu ya,
Sembunyi. Kalau di laut selatan, di laut utara, saya kira juga banyak. Kemudian ada acara-acara sesajen ketika orang mau panen raya bagi petani. Katakan tolak balak. Nah ini betul, ini campur-campur ini. Jadi ada sisi-sisi yang muafik, tapi ada sisi-sisi yang mukhalafah dengan syariat. Umpama larung samudra, itu kan sisi baiknya dia berterima kasih. Ya, berterima kasih kan baik itu, bersyukur ya. Kemudian ada sedekah juga baik. Cuma sisi tidak muafiknya, berterima kasihnya kepada laut selatan. Nah itu. Tidak kepada Allah. Monggo nyilar lagi. Sedekahnya terlalu over, jadi semua hal itu dilarung ya. Katanya ini sesembahan dan laut selatan. Gitu ya. Jadi kemudian ini tugas Islam itu harus menetralisir ini. Jadi yang kadar yang keruh dihilangkan, yang sofa yang bening ditetapkan. Sehingga sekarang itu di larung samudra itu, di Sembunyi itu kalau sudah Islamnya kuat, itu ya dinetralisir sekarang sudah muafik 100%. Jadi masyarakat nelayan diarahkan berterima kasihnya tidak kepada penguasa laut, tapi kepada Allah. Kemudian sedekahnya juga sudah diarahkan kepada para penonton atau dimakan bareng, gitu ya. Seperti selamatan orang-orang di rumah. Inilah namanya menetralisir budaya yang campur antara yang muafik dengan yang mukhalafah. Di petani juga itu, sesajen dulu itu ya niatnya bersyukur karena panen. Menjelang baik. Kemudian juga membawa sedekahan. Tapi sasarannya salah. Sasarannya mereka dulu itu kepada gini, Dewi Sri itu adalah yang menciptakan atau yang memberi Pak Dewi. Dewi Sri. Padi. Betul. Itu ada istiadat yang sudah berkembang lama. Kemudian sedekahnya kalau dulu itu diletakkan di pojok-pojok pematang. Nah itu ya banyak yang mubadir karena yang disedekah ya ular, ya kodok, padahal nggak doyan nggak doyan di tangan pelon, nggak doyan ingkung gitu ya. Berikan pada nah ini dinetralisir dan sekarang kan masih berjalan itu budaya ya. Budaya itu masih ada, sudah dinetralisir selama kajiannya, kemudian berterima kasihnya kepada Allah. Ini namanya netralisasi terhadap budaya yang masih campur antara yang tidak baik dan termasuk reok ya, jaranan. Itu dulu masih campur itu. Mungkin sekarang di sebagian daerah masih ada yang tidak, yang belum dinetralisir. Jadi jaranan itu dulu, reok itu sebelum main, sebelum mulai, itu ada bakar-bakar menyan, kemudian ada tetua yang memanggil roh-roh gitu ya. Dari arah barat, timur ya, jin, prahyangan dan sebagainya. Kemudian pemainnya juga tidak terkontrol, jadi pria wanita sindennya itu juga pakai gemben yang kelihatan belan dadanya itu gitu ya. Tapi itu dulu. Gunung Semeru. Dan konon katanya dulu juga ada minum-minuman keras gitu ya. Nah, dulu itu. Nah itu sudah banyak yang dinetralisir. Jadi budaya jaranan itu budaya yang sesungguhnya luhur, asalkan muharramatnya itu dihilangkan, dinetralisir. Nah langkah untuk menetralisir ini saya genepi dulu ya, kan tadi ada 4 masih 2. Atau Pak Hos ingin apa gitu? Boten saya. Saya selesaikan dulu. Yang nomor 3 itu meminimalisir. Jadi minimalisasi. Jadi itu terhadap budaya-budaya yang tidak bisa dinetralisir, tapi bisa diminimalisir.
penting. Jadi ini budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat, tapi bisa diminimalisir. Diminimalisir itu bisa muharramatnya, bisa perkembangannya. Jadi ada dua. Jadi seperti kalau yang kita lihat itu hanya nyawer dangdut itu ya, teledek itu ya. Nyawer dangdut nih tahu ya. Nyawer dangdut atau teledek, tahu teledek ya. Teledek itu bukan wayang, bukan jaranan, tapi mereka-mereka yang budaya-budaya nyanyi masa-masa lampau, dengan cara mengundang sinden-sinden, kemudian itu loh, kemudian joget-joget itu ya, joget-joget antara ini biasanya yang datang itu nanti dikasih seperti selendang, kemudian ada sinden wanita, akhirnya joget-joget, tahu ya, itu sinden itu. Nah itu tidak bisa dinetralisir, karena bagaimanapun umpama pakai tutup aurat sih, tapi dia kan joget dengan bukan mahramnya gitu. Ini nggak bisa. Jadi bisanya adalah diminimalisir. Minimalisir itu artinya umpama sindennya lumayan lah pakai tutup aurat yang lengkap, atau sisi haramnya yang lain itu dihindari. Itu hanya bisa meminimalisir. Tapi kalau dinetralisir kelihatannya ya maknanya hilang. Dangdut juga begitu, dangdut koplo summer itu ada di belahan dunia yang lain, tidak ada, hanya di Indonesia itu. Itu bisanya ya diminimalisir. Bisanya bagaimana tidak sering ada konser itu gitu ya. Kalau ada mungkinkah itu disuruh pakai tutup aurat lengkap itu, tukang dangdut shower itu, aneh ya. Jadi bisanya hanya diminimalisir. Nah yang terakhir itu budaya yang memang harus diamputasi ya. Jadi diamputasi itu harus dihilangkan, karena ini budaya yang mukhalif, kemudian dari Islam hadir, ini harus mengamputasi ini. Jadi harus menghentikan dengan cara, karena ini mungkar, maka amar ma'rufnya prinsip kita kan harus dengan ma'ruf ya. Jadi Islam kita itu kalau ingin amar ma'ruf dengan ma'ruf, nahi mungkar juga harus dengan ma'ruf. Nah, budaya-budaya yang seperti ini, yang mukhalif 100% dan madharati ini juga harus dihilangkan, tapi caranya itu harus ma'ruf. Banyak contohnya ini, teman-teman ya. Semisal kalau di Jawa Timur itu dulu ada budaya namanya tiban. Tiban itu minta hujan dengan cara saling pukul ya. Pukul pakai aren. Pakai aren. Jadi betul. Sama kan. Itu dulu itu ada di Jawa Barat, ada, Jawa Tengah ada. Tiban itu ada. Kalau jamur ada. Jadi dulu tahun 80-an, 90-an itu luar biasa menjamur. Itu harus diamputasi kalau itu. Karena tanpa diamputasi nggak bisa, diminimalisir nggak bisa. Itu 100% memang mukhalif dan madharati. Karena saling pukul. Kalau tidak sampai bercucuran darah, ini tafaulannya katanya. Jadi pengharapan hujan ini tidak terjadi, kata keyakinan mereka. Karena menetesnya darah itu adalah sebagai simbol. Dan di samping itu, ini kalau secara akidah orang Tiban itu ya jauh dari akidah kita, tidak, yang diminta bukan Allah gitu ya, itu memanggil ya arwah-arwah, jin-jin dan seterusnya, itu harus diamputasi. Nah, amputasi ini artinya dihilangkan. Bagaimana secara pelan-pelan ini dihilangkan. Karena itu madharati betul. Kata Rasulullah kan la dororo wala diroro. Seseorang tidak melukai diri sendiri maupun pada orang lain. Wala tulku biaidikum ila taluka, itu jadi dasarnya. Ini budaya yang mukhalif dan madharati.
maka harus diamputasi. Oke. Dan masih banyak contoh ini seperti kalau di Tanah Toraja, dulu kita pernah ke sana dengan almarhum Yai Aziz Mansur itu, dulu saya derek ke sana. Dulu baik muslim maupun non muslim, Tanah Toraja itu kalau mengubur mayit kan tidak seperti kita, tapi diletakkan di perbukitan, jadi tidak dipendam, tidak dikubur. Nah ini termasuk yang betul-betul mukhalif dan ma'durati kepada orang lain. Jadi ada 4 pola ini yang harus diperhatikan ketika Islam hadir di negara, utama negara kita ini ya, yang ada 13.000 pulau ya, 700 adat istiadat dan bahasa, banyak, jadi 700. Berarti Islam juga menanggapi bagaimana budaya yang salah juga ada tindakan, berarti Pak nggih. Tidak melulu kok. Oh iya. Ikut serta. Berarti cara implementasi atau mengaplikasikan dakwah dalam budaya itu bagaimana ya? Kita mau berdakwah tapi ada media budaya. Jadi budayanya katakanlah tidak searah dengan haluan syariat. Nah, kita mau berdakwah dalam bidang budaya itu bagaimana metodenya yang biar enggak kebelabasan ya, tidak ke kanan ya tidak ke kiri. Tidak mengharamkan secara penuh, nggak bisa masuk kan.